Take 3, 2, 1. Halo, akhirnya sampai juga di segmen akhir. Segmen yang udah paling ditunggu-tunggu nih. Ya kan? Pasti udah gak sabar nungguin pertanyaan yang dibacain. Gue juga udah gak sabar nih, pengen jawab semua pertanyaan yang udah masuk. Ada 12 pertanyaan. Dan gue seneng banget. Ternyata gak nyangka seantusias ini teman-teman gue. Begitu gue minta satu pertanyaan tentang move on, cepet banget jawabnya. Ngasih pertanyaan itu cepet banget. Dan ya kita kasih tepuk tangan dulu yuk. Thank you ya, thank you banget. Oke, sebelum gue jawab pertanyaan, ada yang beda gak sih dari gue? Mungkin cara ngomongnya gitu. Kalau nyimak dari segmen 1 ke 2, ngomongnya mungkin lebih agak-agak kalem, bisik-bisik gitu ya kan. Dan sekarang lebih gimana gitu ya. Secara gue sekarang ngeteknya beda tempat, makanya lebih bebas gitu ya kan, bisa nafas dengan lega. Oke lah, yaudah yuk langsung aja. Gue bacain pertanyaannya, siapakah yang menempati klasemen puncak? Asik, udah kayak MotoGP. Ya, siapa ya? Gue pilih dulu. Oke. Gimana kalau Bang Hadi aja dulu? Bang Hadi ini adalah kawan gue di Small, dan Bang Hadi ini yang pertama kali ngenalin gue sama aplikasi ini. Jadi, sebagai wujud rasa terima kasih gue, jadi pertanyaan Bang Hadi ini gue bacain pertama kali. Oke, deal? Bang Hadi yang ada di pedalaman Sumatera, selamat bertugas ya Bang Hadi. Mudah-mudahan sinyalnya gak bapuk lagi dan betah di sana ngajarnya ya. Oke, Bang Hadi, pertanyaanmu seperti ini. Mengapa move on itu susah? Susah? Kata siapa? Gampang. Sombong amat ya kan. Mentang-mentang ya. Mentang-mentang udah lolos gitu, lolos move on. Enggak, sebenarnya move on itu enggak susah kok. Yang terpenting sih seberapa besar niat dan kemauan lu untuk berpindah. Gitu. Oke lah, ketika lu unhappy, pasti lu butuh tempat waktu untuk introspeksi diri, ya kan, untuk menyendiri dulu. Oke, sediakan waktu untuk itu. Tapi jangan terlalu lama-lama juga gitu. Karena kan ya waktu terus berjalan. Gak mau kan lama-lama tua di situ. Ibaratnya gue tuh udah sampai bulan, lu tuh masih di bumi aja gitu loh. So moving on, come on. Jadi jangan terlalu lama di zona itu. Lu harus keluar, lu harus temui orang-orang baru, dan jangan takut untuk beradaptasi dengan orang-orang baru. Kalau lu takut, mending mati aja. Ya kan? Ya kelar hidup lu nanti. Urusan semua kelar. Jadi ya itulah, gak usah takut. Sebenarnya sih yang menjadikannya susah itu karena kamu itu tuh belum bisa menerima kenyataan bahwa sesuatu atau seseorang yang pernah dimiliki itu ternyata sudah tidak dimiliki lagi. So jadi ya di sini pastinya harus bisa mengikhlaskan gitu, supaya bisa move on itu berjalan dengan baik, lancar aja ya. Tenang aja, pokoknya setelah badai itu pasti akan ada pelangi, ya kan? Asik. Gimana? Jawaban gue berapa nilainya nih Bang? Secara lu kan guru. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke Bang Hadi, next dari Nikawati di Pekanbaru. Hai Dede Nikau, aku senang banget loh. Nikau ini orangnya kreatif banget. Jadi ya pokoknya milenial banget deh, anak zaman now. Jadi kalau udah berbau-bau yang seperti ini kayaknya cepet sekali gitu loh. Kontennya kreatif semua, aku suka. Oke, Nikau nanya seperti ini. Apa bisa dibilang udah move on, padahal pikiran tuh masih aja ada tentang dia gitu. Tapi ketika jumpa itu biasa aja. Kalau menurut aku sih itu udah move on ya.
Karena kalau aku bilang sih ketika rasa yang dulu pernah ada, tapi di saat kamu berjumpa dengan orang yang sama, dengan dia lagi, dan rasa itu udah menjadi rasa yang biasa-biasa aja ya, buat aku sih itu udah move on. Ya perihal kamu masih kepikiran tentang dia, masih ingat memori-memorinya, ya itu kan wajar. Kita belum manusia kan? Iya nggak sih? Ya itulah wajar lah. Jadi ya anggap aja, kita ambil positifnya aja kalau ternyata pikiran gue tuh masih, memori gue tuh masih ingat ya, masih kuat untuk mengingat semua itu. Jadi ya udah, selamat berhasil, Nicole sudah berhasil move on berarti. Oke Nicole, mudah-mudahan jawabannya memuaskan. Next, lanjut pertanyaan siapa nih yang mau gue bacain lagi? Kayaknya aku mau bacain dari adik ipar aku nih, Centa yang gemoy di Bojonggede. Hai Centa, kapan-kapan kita ngobrol di podcastku ya. Oke, yuk. Aku bacain pertanyaannya. Menurut tante, kok tante sih? Tapi emang iya sih, harusnya apa dong manggilnya? Tapi gak apa-apa lah, udah apa aja mau manggilnya. Menurut tante, berdamai dengan masa lalu itu bisa dibilang move on gak sih? Bisa banget. Karena memang proses move on itu sendiri adalah belajar bagaimana kamu bisa berdamai, baik itu berdamai dengan diri sendiri, pasangan, maupun orang-orang yang terlibat di masa lalu kamu. Ya kan? Lalu berdamai yang seperti apa caranya? Misalkan kamu gagal ya kan, mengalami kegagalan atau kegagalan dalam apapun, dalam percintaan, dalam karir ya, kehidupan gitu, gagal. Nah di sini damainya itu adalah kamu harus bisa menerima dulu kenyataan bahwa kamu tuh gagal, oke? Kan ada ya biasanya kalau misalkan gue nggak menang kompetisi apa, gagal, gue nggak terima nih, aduh gimana ya? Ya pokoknya di sini kamu harus bisa terima dulu kenyataan bahwa kamu memang gagal. Terus kamu koreksi di mana salahnya, kesalahan itu ada di mana? Kamu koreksi, kamu temuin itu, terus kamu perbaiki gitu. Nah, itu kan dari diri kita ya. Terus gimana dengan pasangan misalnya? Dalam hal ini misalkan pasangan punya salah sama kita gitu. Ya, kita coba untuk memaafkan dia, apapun itu salahnya. Ya, kita coba memaafkan. Dengan begitu, ketika ini sudah kamu lalui dan sudah berhasil nih, lalu kamu berani untuk maju dengan tampilan yang sudah new beginning lah ya. Lu tunjukin bahwa ini loh gue yang sekarang. Gue udah maju, udah ada di dengan membawa semua perbaikan. Jadi gue nggak mau noleh lagi ke belakang, meratapi kesedihan lah ya. Semua udah gue tutup, udah gue maafkan. Gue mau melangkah dengan hidup yang baru gitu loh. So jadi kan berhasil dong move on-nya berarti. Ya kan? Oke, pokoknya begitu, Centa. Gimana? Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Next, sekarang siapa nih yang mau gue bacain? Gue jadi pengen ketawa nih ngelihat pertanyaan ini. Oke lah, Aljuna kayak seru nih. Aljuna di Jogja. Belum apa-apa gue udah ketawa kan. Jogja. Oke, Juna, lu nanya seperti ini. Apa reaksimu pada saat bertemu mantan yang tidak sengaja di suatu tempat? Ada emoticon mewek nangis-nangis, apa tuh, smile sambil nangis gitu, ngeselin kan? Oke, kalau gue reaksinya itu pertama-tama spontan gue menangis.
Ku menangis. Udah kayak sinetron Indonesia. Iya. Ya tapi emang bener loh. Itu reaksi gue yang spontan, gue langsung nangis gitu ketika gue ketemu sama mantan. Waktu itu ceritanya begini. Gue lagi pagi-pagi kan berangkat kerja. Gue ketemu di stasiun, di terminal bis. Gue lagi jalan, tiba-tiba gue ditepuk gitu pundaknya ya kan. Gue langsung noleh dong, gue kaget. Dan begitu gue noleh ternyata dia. Gue langsung wah, antara ya kaget iya, seneng iya, sedih juga, kecewa juga, semua campur aduk Jun waktu itu. Dan ya gue refleks lah, gue langsung tepuk-tepuk, pukul-pukul manja gitu ya kan. Kau, gue kira siapa gitu. Ngeselin banget ya. Oke, setelah itu ya gue nggak mau dong semua orang di terminal jadi ngeliatin gue. Makanya kita terus masuk ke dalam angkot dan di situ terus lanjut dong. Lanjut lagi gue nangisnya karena gue fokus sama sama hubungan kita aja gitu loh. Walaupun penumpang lain tuh pada ngeliatin kita, gue bodo amat. Gue hanya fokus untuk bertanya, kenapa lu tuh mutusin gue tanpa kabar gitu. Emang sih putusnya waktu itu ya dia menghilang gitu aja tanpa ada kabar. Gue jadi kayak digantung gitu. Makanya kan ya semua rasa campur aduk gitu Jun. Waktu itu gue antara kesel, sedih, kangen, tapi kecewa, tapi mau marah, tapi semua gue gak bisa jelasin deh. Makanya mungkin ya akan jadi beda cerita kalau misalkan waktu ketemu dengan mantan itu rasa itu memang udah gak ada, ya itu pasti akan jadi biasa-biasa aja. Tapi ya gak selebay kayak gue gini gitu. Tapi ya itulah yang gue rasain waktu itu, seperti itu gitu Juna. Udah gak kepo lagi kan? Oke lah ya Jun ya. Oke, next, siapa lagi yang mau gue bacain? Kayaknya gue pengen bacain pertanyaannya si Bebek deh di Pekalongan. Bek. Bek, gue bacain. Tapi sebelum gue jawab, gue pengen nanya deh, kenapa sih lu manggil gue tuh Jupri dari mana asal-usulnya gitu loh, silsilahnya dari mana? Kalau Lalate manggil Lalat masih relate ya kan, ini Juprinya tuh dari mana? Lu harus jawab setelah gue jawab pertanyaan ini ya, gue tagih loh. Soalnya lu juga kan nggak sabaran waktu ngasih pertanyaan, besoknya lu udah minta aja jawabannya. Sebenarnya sih udah jawabannya udah ada di dalam kepala gue nih ya kan. Gue sampai berat pusing pengen gue ngoceh gitu, pengen secepatnya gue jawab, tapi berhubung waktunya adanya baru sekarang, jadi sorry banget ya Bebek ya, baru gue jawab. Oke, lama banget gue ngoceh. Langsung aja pertanyaannya. Kalau mantan minta balikan, sementara kitanya tuh masih saling sayang nih, padahal mantannya nih yang minta putus gitu, minta udahan, dan lu tuh nurut aja. Nah sekarang dia minta comeback lagi gitu loh. What do you do? Kata lo. Oke. Kalau gue nih Bek ya, ketika gue menjalin hubungan kemudian putus, kalau gue lebih baik daripada gue mencari lagi orang baru, beradaptasi lagi gitu loh, mendingan gue mempertahankan apa yang sudah gue jalanin selama ini, gue perjuangkan betul-betul dan gue perbaiki gitu loh. Itu kalau gue sih ya, sampai akhirnya kita balikan lagi, rekonsiliasi lagi, dan kita harus berusaha belajar dari kesalahan ya. Tapi pada akhirnya kita di ujung tanduk lagi misalkan nih, kita mau putus lagi nih, dan dia yang mutusin lagi misalkan dengan kesalahan yang sama pula. Bagi gue itu udah warning, yang kedua itu udah warning, karena ya berarti kan berarti
dia selama ini kok kesalahannya diulangin lagi, berarti dia nggak belajar dari kesalahan yang sebelumnya gitu. Jadi ya meskipun masih sama-sama saling sayang ya, kalau yang pertama oke lah, gue pasti pertahankan. Tapi kalau yang kedua ini adalah warning bagi gue. Jadi gue harus bisa bertindak, berpikir, dan menginvestigasi setajam silet. Udah kayak Feni Rose gue ya. Ya tapi bener dong. Ya gue harus pikirkan ini. Kenapa? Gue harus mencari tahu nih. Sebabnya apa? Akar masalahnya tuh apa? Kok bisa terulang lagi? Kok bisa kita ribut lagi gitu? Setelah gue tahu root cause-nya, akar permasalahannya, gue tindakan gue akan memperbaiki itu, mengcorrective action. Anjir, kok gue jawab pertanyaan lu yang sesimpel ini, kok gue merumuskannya gitu. Sampai udah kayak menjawab customer komplain, tau gak? Gue kesel sendiri jadinya. Mudah-mudahan lu nggak puyeng ya, Bek, nggak bingung sama jawaban gue. ya bener dong. Jadi kan begitu gue udah nemuin penyakitnya, gue koreksi dong, gue perbaikin dong supaya tidak terjadi di kemudian hari lagi. Nah, dan gue juga akan memikirkan tindakan pencegahannya, preventive actionnya tuh kan. Anjay banget kan gue. Udah kayak bener asli. udah ada root cause, corrective action, preventive, udah kayak mau ngejawab. Ketawa sendiri gue jadi. Pokok gitulah, mungkin ya beginilah mungkin Virgo ya, si tukang analisa. jadi sampai segininya ya. Ya setelah gue tahu ya gitulah, pokoknya gue pikirkan juga preventifnya ke depan supaya nggak terjadi kayak gini lagi gitu. Tapi kalau misalkan ya ternyata dari dianya juga masih begitu-gitu aja, ya lebih baik gue cut aja lah. Buat apa nyiksa diri gue juga, lebih baik gue sayang sama diri gue. Mending gue mempercantik diri, ya kan? Gue biar bisa glowing, shining, shimmering, splendid, ya. Ya, biar nanti ketika mantan lo minta balikan lagi ketemu gue, dia akan menyesal karena gue udah ternyata kamu sudah melepas keindahan, asik. Lu harus glowing back pokoknya, karena lu kan juga inches. Oke, back. Oke, segitu aja. Mudah-mudahan puas sama jawaban gue. Oke ya. Next, siapa lagi dari aku mau pilih dari Surabaya. Surabaya ada Mas Aryo nih, Mas Aryo. Mas Aryo ini suaranya mirip banget sama Baby Romeo loh. Keren banget kan? Makanya gue kangen banget pengen nyemul lagi kalau. Tapi Mas Aryo di sini udah nggak pernah nyemul. Jadi ya kapan dong kita nyanyi lagi? Oke, Mas Aryo nanyanya seperti ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sukses move on 100%? Dan apa aja sih kiat-kiatnya? Oke. Kalau buat aku, Mas Aryo nih, move on itu biasanya 3 bulan ya. Kalau menurut aku itu paling ya sejauh ini yang paling cepet itu sih 3 bulan. Tapi yang benar-benar move on 100% itu 3 bulan. Nggak tahu deh, ini apakah 3 bulan itu cepat atau lambat. Tapi ya menurut aku sih itu tercepat. Kalau aku yang ngejalanin itu tercepat. Jadi selama 3 bulan ini aku tuh mendisiplinkan diri untuk benar-benar menikmatin proses move on itu sendiri. Jadi ini catatan aku sendiri aja ya, dan dan aku terapin gitu di kehidupan aku sih. Jadi dalam 3 bulan itu aku bikin catatan, ada 3 fase yang harus aku lewati, aku jalani. Jadi 1 bulan itu 1 fase. Yang bulan pertama itu aku namainnya fase healing. Jadi di fase ini ya
aku benar-benar menarik diri dulu dari semua pertemanan, sosmed gitu kan, Dumai. Nah, di sini aku benar-benar nyediain waktu aku untuk kontemplasi. Aku renungin semua di mana salahnya. Jadi di sini aku juga coba untuk nenangin jiwa, nurunin emosi, ego, melemaskan semua pikiran. Bahkan kalau aku mau menangis sejadi-jadinya pun, ini adalah waktunya. Kalau cewek biasanya sih dia menangis dulu sejadi-jadinya, baru setelah dia udah sembuh ya udah. Kebalikannya sama cowok biasanya begitu sih. Kalau cowok nangisnya nanti terakhir, belakangan setelah dia ngerasa udah benar-benar kehilangan sih, kayak gitu. Nah, jadi dalam 1 bulan ini ya terserah, kalau lu sampai sekuat lu, kalau lu memang mau nangis sampai 1 bulan, monggo. Lu ngaca, sebulan lu nangis terus, lu jadi apa di kaca tuh, seperti apa, mata lu bakal sembab, jelek banget gitu loh. Mau sampai sebulan enggak kan? Nah, jadi sampai pada akhirnya kamu nemuin titik capek itu sendiri gitu loh. Capek untuk udah, gue capek nangis terus, mata gue bakal sembab banget, terus gue puyeng gara-gara nangis terus. Nah, sampai lu nemuin titik itu, ya udah berarti lu udah puas, paling nggak lu udah puas meluapkan semua kesalahan lu ya. Puas deh pokoknya setelah itu. Jadi di fase-fase ini benar-benar itulah ya. Setelah lu udah puas, kemudian di bulan berikutnya, syukur-syukur sih nggak nyampe sebulan ya, tapi kan ini aku bercerita pengalaman aja gitu. Nah, di fase kedua, bulan berikutnya, bulan kedua itu aku namanya fase recovery. Jadi pemulihan di sini tuh dimana semua kita memfungsikan kembali apa yang udah berantakan ke posisi atau keadaan semula lagi gitu loh. Yang pasti dengan melakukan upaya-upaya perbaikan diri gitu. Nah, ya seperti seperti ginilah, kayak kalau ketika kita sakit ya, pasti kan biasanya lidah tuh pahit ya, untuk mau makan tuh kayaknya nggak enak gitu, katanya lidahnya pahit gitu. Padahal sih faktor lainnya karena ada pemicu ada kepikiran juga gitu ya kan, jadinya males mau makan gitu. Nah, ketika lu udah sembuh, udah pada akhirnya lu sadar, lu fungsikan kembali lidah lu untuk mengecap makanan itu jadi nikmat rasanya gitu loh. Jadi di fase ini fase-fase sadar kalau kalau lu nggak makan lu nanti mati gitu kan. Kasarnya begitu. Jadi ya walaupun pasti pahit itu masih ada, tapi lu harus paksakan makanan itu masuk gitu, dan nikmatin aja, mau enak mau enggak gitu kan. Tapi nah, ketika kalau dikaitkan dengan ini ya, oke. Jadi di sini lu artinya berdamai dengan diri lu sendiri, ya mengikhlaskan, memaafkan gitu kan. Intinya lu sadar gitu loh bahwa sebelum lu ketemu dia nih, hello, lu tuh orang yang terbahagia di seluruh dunia. Jadi anggap aja begitu, ketika lu ketemu sama orang itu sebenarnya itu cuma bonus gitu loh. Jadi kebahagiaan lu yang sudah ada nih, dasarnya, basicnya lu ada dia, ya jadi bertambah aja gitu kan. Bukan berarti berkurang, bukan berarti kebahagiaan lu sepenuhnya itu dari dia asalnya. No, jangan seperti itu, mindsetnya coba diubah. Nah, dengan begitu kan ketika ketika lu nantinya ketika orang yang lu sayangi nantinya akan ninggalin lu gitu loh, kapanpun itu, jadi lu udah siap gitu.
Karena kan ketika lu bersedia mencintai orang lain, artinya kan lu juga paham kepada siapa lu bersedia untuk patah hati gitu loh. Jadi ya inilah nantinya kalau nanti lu pada akhirnya dia akan ninggalin lu akan sudah siap gitu loh, dan siap merelakan dia bahagia dengan pilihannya misalnya. Oke. Nah, kemudian di fase terakhir adalah fase self love, gue namainnya. Nah, setelah lo udah setelah abis sakit terus pemulihan, pasti kan tampilannya masih lecek ya, masih masih nggak enak dilihatnya. Nah, di sini adalah fase bangkit ya. Jadi lu percantik lagi diri lu gitu loh, buat diri lu tuh lebih produktif lagi gitu. Jadi ya sayangin diri lu deh. Jangan, udah cukup yang kemarin 1 bulan lu nangis, lu nyiksa diri lu gitu loh. Saatnya lu untuk merawat lagi diri. Oke. Nah, dengan begitu mudah-mudahan move on itu bisa berhasil 100%. Tapi ya alangkah baiknya kalau kedua belah pihak itu udah bisa sama-sama move on ya. Itu akan jadi move on yang sempurna, ya kan? Oke, gue jadi batuk. Mudah-mudahan jawabanku memuaskan ya. Masih dari Surabaya, aku milih ada Mams Arfi. Hai Mams, aku kangen loh. Mam juga kangen pasti kan, kehilangan satu buciners di mall. Iya, biasanya kita join-joinan. Tapi nanti dulu ya Mam. Aku bentar lagi pulih nih. Udah. Oke, Mam. Mams sebelum waktu ngasih pertanyaan, Mom sempat cerita sedikit kalau beliau ini ketika berhubungan dengan seseorang, misalkan lamanya 3 tahun nih, tiba-tiba putus. Nah, untuk move on-nya itu sendiri katanya tuh sampai 3 kali lipatnya gitu loh. Jadi ngilanginnya tuh susah, bisa berarti berapa? 9 tahun gitu. Wow. Jangan dong Mam, lama banget, habis waktunya, kasihan. Iya. Nah, oke, makanya Mami nanya seperti ini. Sedalam apa yang kamu rasain sampai kamu itu gak bisa move on sama seseorang? Oke, Mami itu sampai 3 kali lipatnya ya. Kalau aku sedalam apa nih? Bisa diukur gak nih? Penggaris. Kalau aku sih sedalam cintamu. Gue jadi nyanyi. Sedalam aku mencintai diri aku sendiri, bahkan bisa lebih dari itu. Aku seperti itu. Bisa dipahamin nggak maksudnya? Jadi kan jadi ya gitu, aku ketika aku sebelum aku mencintai orang lain, aku harus bisa mencintai diri aku sendiri dulu. Jadi aku bisa menakar kalau aku bahagia tuh seperti apa, aku nggak suka seperti apa gitu. Jadi itu akan itu bisa sebagai cermin gitu dalam aku mencintai pasanganku nanti gitu loh. Ibaratnya kalau aku suka seperti ini, pasti aku akan perlakukan juga seperti ini ke pasanganku gitu loh. Kalau misalkan aku nggak suka dalam hal, misalnya aku nggak suka dibohongin gitu ya, lebih baik jujur menyakitkan daripada aku harus dibohongin gitu. Aku nggak suka itu misalnya. Nah, itu aku juga akan terapkan ke pasanganku. Kalau misalkan aku nggak suka dibohongin, ya berarti jangan bohongin juga pasangan. Nanti dia akan merasakan hal yang sama seperti aku gitu loh. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Pokoknya bahkan aku bisa lebih dari aku sayang dengan diriku sendiri untuk pasanganku. Kalau
sedalamnya ya, sedalam terdalamnya tuh seperti itu. Emang gue sih bucin banget sih mam, kalau udah cinta sama orang tuh memang gue bucin banget. Tapi bucinnya masih sehat sih, nggak bego-bego amat masih bisa, logikanya masih bisa inilah, masih bisa seimbang insya Allah. Oke, jadi itu ya mam, mudah-mudahan puas ya. Kalau aku kayak gitu sih. Nah, oke, next ya. Thank you mami ya. Terus ya ini ini juga bikin gue ketawa nih pertanyaannya nih. Dari Kak Ruli, kakak aku yang gemoy juga nih, unyu-unyu, ada di Depok. Kak Ruli, hai. Kapan kita podcast? Tapi nggak usah video, ribet. Kalau mau ya di kantorku, ya kan? Audio aja lah dulu ya. Oke kak, kakak nanya kayak gini masa. Gimana caranya ngilangin reaksi gugup saat jalan ke mall? Atau saat denger radio, di mobil misalnya ya. Nah tiba-tiba ada lagu kenangan lo sama mantan. Padahal di samping lo tuh ada bini lo atau laki lo gitu. Wow. Aduh, gue bisa ngebayangin gimana reaksi lo kak, gugupnya kayak apa mukanya. Oke, kalau gue sih lagi di mall nih, lagi jalan. Kenapa nggak lu banting setir aja sih kak, putar haluan? Lu ngibrit dah tuh. Langsung buru-buru keluar, cari pintu keluar, lu ajak. Kan di luar biasanya ada taman ya. Pokoknya hindarin gedung lah, area itu yang ada musik-musiknya gitu kan. Tapi gimana kalau misalnya lu lagi ada di lantai 6 gitu. Loncat gitu ya, nggak pakai lift lagi. Gue jadi ngakak. Kalau kayak gitu ya, mending lu sibukin diri dengan pura-pura nelpon gitu, nelpon temen lu. Ya intinya lu biar bini lu jangan ngomong dulu, biar diem dulu deh, sampai ngalihin aja, buat ngalihin sambil lu jalan nemuin pintu keluar gitu. Lucu deh, bisa kebayang deh. Ya kan. Nah, kalau misalkan kejadiannya di tempat makan, lagi makan gitu, nah gimana? Kalau itu malah gampang, artinya di situ lu bisa ninggalin bini lu pura-pura aja ke toilet, ya kan? Di situ pasti aman kan, bini lu gitu lagi makan, tinggalin aja ke toilet sampai lagu itu selesai. Kalau lama banget, kok lama banget sih beb? Iya mules nih aku say gitu. Gitu. Nah terus gimana kalau misalkan kejadiannya itu ada di mobil, lu mau lompat gitu dari mobil? Kalau di mobil, oke, misalkan posisi si bini lu ini misalkan tahu kalau lagu itu lagu kenangan lu sama mantan gitu. Nah pastinya bini lu bakal nyindir nggak enak gitu kan, ngeselin. Misalkan gini, ngeselin, kok tiap kita jalan ada lagunya tuh ini terus gitu loh yang diputer, misalnya gitu ya, mungkin gitu nyindirnya ya. Nah, nggak usah gugup, relax, tarik nafas. Ya di situ kakak coba ini aja, tantangin aja malah, ya kan, lu tantangin aja kak. Terus kamu gimana terus mau kamu gimana nih gitu kan, apa mau diganti lagunya? Ya udah ganti aja, nggak apa-apa, aku nggak masalah, lagi cuma lagu doang gitu kan. Ya lu cheating dikit lah sama bini lu, yang penting jangan bawel gitu ya. Padahal gitu. Nah beda lagi kalau bini lu tuh nggak tahu kalau itu lagu kenangan ya itu mah gampang banget, malah lu enjoy aja malah kak, lu enjoy sambil nyanyi juga kan, pura-pura nyanyi tapi pikiran melayang-layang ke mantan. Ngeselin banget lu suwe. Gitu.
loh. Ya pokoknya cobalah untuk relax, jangan gugup. Masa iya sih sampai segitunya sih Kak? Coba kalau gue gimana ya sama laki gue, ntar gue praktekin coba deh. Kalau laki gue bodo amat kayaknya sih. Oke, oke Kak, mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan solusinya solusinya bisa berhasil ya. Oke, next siapa nih? Gue mau ke Tanjung Priok deh nih. Tanjung Priok. Oke, ada Nopi di Angkringan. Waktu gue ke Angkringan lu nagih mana pertanyaan apa jawabannya mana nih? Orang gue ke Angkringan pengen makan itu bakar apa otak-otak bakar, lu malah nagih jawabannya mana? Oke, nih gue jawab nih Nop. Jadian sama yang baru, ternyata masih mikirin mantan. Ya itu bisa dibilang udah move on belum? Ya belum lah Nopi. Belum lah. Terus lu apa tujuan lu sama yang baru tuh jadi apa? Buat pelarian doang gitu. Sementara pikiran tuh masih mikirin mantan mulu. Jangan gitu napas. Gue kesel sendiri nih jadinya. Gue hajar lo ya Nop. Please jangan kayak gitu Nopi. Lu harus bisa selesaikan dulu urusan lu dengan masa lalu. Jangan sampai ada unfinished business lah di kehidupan lu yang baru ini gitu. Kasihan. Takutnya cuma dijadiin pelarian doang, pelampiasan ya. Kalau sebenarnya rasa lu tuh masih tertinggal ke belakang. Jadi nggak ada gunanya nih, kasihan nih yang pasangan baru lu gitu loh. Kasihan, jangan seperti itu please. Oke cantik. Pokok siapapun mau lu yang ngejalanin itu ataupun lu yang ada di posisi nerima cowok ya. Jadi intinya lu jangan berurusan sama orang yang belum selesai dengan masa lalunya. Oke? Itu aja. Nah, udah ya. Next dari Uni Ika Beckham. Ini Beckham maksudnya tuh si Uni ini ngefans sama David Beckham gitu loh. Bukannya gue siapa yang bilang Uni suka Beckham? Apa tuh yang suka di pakai kop itu yang ditusuk-tusuk keluar darah. Uni Beckham gitu loh kok. Uni ada di condet nih. Uni nanya seperti ini, apakah bila kita bisa membuka hati terhadap cinta yang baru berarti kita sudah move on? Ini beda-beda tipis sama ini ya, pertanyaan Nopi ya. Ya berarti bisa dong. Berarti lu udah siap menerima cinta yang baru. Karena lu udah membuka hati kan, udah nggak takut lagi. Artinya lu udah siap dengan cinta baru. Udah gitu aja. Iya kan? Ya pokok biasanya kan kalau ya itu kalau ada yang belum dia takut untuk menjalin lagi, trauma gitu untuk jalanin sama yang baru, beradaptasi lagi, takut, capek misalnya gitu. Ya berarti itu lu belum bisa move on. Nah kalau lu udah bisa membuka hati untuk cinta yang baru, ya itu selamat, lu udah berhasil move on. Oke. Nah next, 2 pertanyaan terakhir. Ini paling susah banget, makanya gue tempatin di posisi paling bonci. Oke, siapakah dia? Ada Mamoy di Denpasar. Hai Mami. Hai Mamoy ini nanyanya bukan seputar asmara, tapi seputar kehidupan gitu. Makanya coba ya gue coba jawab. Mudah-mudahan nggak ngaco jawabannya. Oke, Mami nanya seperti ini. Apa yang kamu lakukan jika suami yang kamu cintai telah tiada dan meninggalkan kewajiban atau hutang-hutang yang menumpuk?
Sebelum gue jawab, gue menghela nafas dulu dalam-dalam nih. Berat banget. Ini gue ngebayanginnya aja berat, apalagi yang menjalaninya gitu. Oke, kalau menurut gue ini soal kemandirian sih. Jadi ya ketika seseorang yang kamu cintai, yang selama ini bersama kamu, tiba-tiba nggak ada, berarti kita dituntut untuk mandiri. Semua jadi dikerjakan sendiri. Nah, mungkin akan lebih mudah kalau memang dasarnya kita sebelum mengenal pasangan kita ini, kita memang udah mandiri ya. Itu akan lebih mudah nantinya ketika kita kehilangan dia gitu loh. Nah, gimana kalau misalkan pada dasar kita orang yang manja, yang nggak mandiri, itu akan sulit sekali gitu ketika kita sudah kehilangan gitu. Itu rasanya itu akan bergantungan gitu, ketergantungan gitu ya. Oke, dalam hal ini ya itulah kita dituntut, mau nggak mau kita dituntut untuk mandiri, bisa mandiri. Aduh, nggak bisa kebayang sih, apalagi ditinggalin anak-anak juga masih pada kecil ya. Jadi kita jadi tulang punggung juga ya. Ya pasti jangan putus asa sih, Mam. Jangan putus asa, tetap berdoa. Single fighter banget, pasti struggling sendirian, nggak mudah banget gitu. Gue jadi bisa ngerasain itu, ngebayanginnya. Yakin aja, Mam, kalau pasti rezeki dari anak juga pasti akan ada, dan itu akan datang, bahkan datangnya secara nggak terduga gitu loh. Jadi jangan pernah putus asa. Nah, perihal kewajiban atau hutang-hutang, itu bisa kita bicarakan dengan orang yang bersangkutan. Ya insya Allah pasti mereka juga akan paham keadaan kita seperti ini ya. Terus insya Allah sih mudah-mudahan, syukur-syukur diikhlaskan semua hutangnya gitu loh. Tapi gimana kalau berurusan dengan pihak bank gitu. Nah, kalau ini juga bisa sih dibicarakan, dinegosiasikan. Biasanya kalau seperti itu akan diberikan keringanan, diskon berapa persen gitu loh sih. Setahu aku sih memang nggak dilunaskan full ya, tapi tetap ada kewajiban dari kita, namun ada keringanan berapa persen gitu. Biasanya sih besar sih, Mam, gitu. Ya intinya sih udah seperti itu aja sih, Mam. Aku tahu Mam emang orang yang kuat, tangguh, mandiri. Aku yakin Mami bisa melewati itu semua dengan baik. Oke, amin. Nah, pertanyaan yang terakhir. Oh, mudah-mudahan aku gak salah jawab. Ini pertanyaannya berat sekali. Pertanyaannya juga imajinatif sekali gitu. Ini belum terjadi sama aku, makanya aku harus berandai-andai. Tapi oke. Aku harus bisa berpikir secara holistik juga nih. Harus bisa, jangan dari satu sisi tapi menyeluruh ya. Dari Mas Diki di perwakilan dari Bekasi. Akhirnya ada yang dari Bekasi juga nih. Oke, Mas. Pertanyaannya, bagaimana cara memberi pengertian kepada mantan yang belum bisa move on? Padahal putusnya itu karena dia tidak mungkin pisah dari pasangan resminya dan memilih tetap bersama pasangannya. Tapi yang bersangkutan nih masih terus menghubungi dan ngajak ketemuan. Berarti dalam hal ini ada hubungan third party ya, pihak ketiga ya kan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jawaban gue gak ngaco. Menurut gue, Mas, menghadapi mantan yang seperti ini, seharusnya jangan memberikan pengertian,
Tapi yang diberikan adalah ketegasan. Karena di mana-mana memberikan pengertian itu pada akhirnya itu akan jadi mengelunjak gitu. Ya nggak sih? Dikasih jantung minta hati. Ya dengan begitu dia pasti akan lebih nyaman dan susah untuk move on gitu. Nah, tapi di sini kalau yang dikasih adalah ketegasan, Mas bisa tegas. Karena apa? Karena keputusan sudah dia ambil, dia sudah membuat pilihannya gitu loh. Jadi ya di saat itu Mas harus bisa menghargai. That's it. Jadi Mas pelan-pelan coba untuk menjauh. Jangan lagi mengejar dia. Misalkan dia masih ingin terus komunikasi dan mau ngajak ketemuan, ya Mas coba jangan terlalu intens. Kuranginlah komunikasinya yang biasanya misalkan WA-an dari pagi, siang, sore, malam, begitu aja terus. Tapi kali ini coba untuk pelan-pelan jangan jadikan dia prioritas gitu loh. Ya dikurangin lah. Atau misalkan biasanya dia kalau WA cepet banget jawabnya, kita jawabnya cepet gitu. Ya ini coba dikurangin, jangan jadikan dia prioritas intinya gitu. Dilama-lamain aja dulu. Ketemuan juga gitu ya, sebisa mungkin cobalah untuk ditolak. Walaupun aku tahu ini berat banget, pasti berat rasanya. Apalagi rasanya tuh sama-sama kuat ya, pasti melekat banget dan susah untuk lepas gitu. Tapi ya di sini dalam hal ini kalau misalkan memang Mas ingin move on, ya memang harus ada salah satu tuh harus ada yang mundur. Jadi dengan begitu dia akan sadar bahwa inilah resikonya, ini udah resiko dia memilih dengan pasangan resminya, ya kan? Gitu. Jadi ya percaya aja lah kalau jodoh itu pasti, kalau memang jodoh pasti akan dipersatukan lagi, tapi dengan cara yang baik gitu loh. Jangan sampai, ya kita memang tahu cinta itu kan kita nggak tahu ya, nggak pernah tahu kalau cinta itu datang dengan siapa, kepada siapa kita jatuh cinta gitu. Tapi ya jangan sampai jadi ada embel-embel atau titel sebagai perebut lah. Kayaknya nggak enak banget didengarnya gitu. Makanya ya ikhlaskan aja, lepaskan pelan-pelan. Kalau memang jodoh, kita akan dipersatukan lagi dengan keadaan yang baik, bukan sebagai titel si perebut itu gitu. Karena gini ya, kadang-kadang kalau posisi mantannya itu cewek ya, dia aku rasa ya dari lebih susah gitu ya dibanding cowok gitu. Kalau cowok pasti mungkin dia pilihannya bisa dua dong, bisa milih dua-duanya gitu, bisa poligami ya gitu kan. Tapi kalau cewek kan nggak mungkin ya poliandri ya. Jadi ya mungkin ya dia akan mungkin akan bertahan dengan keputusannya ya seperti itu mungkin ya. Ya dia akan bertahan dengan pasangan resminya, mungkin walaupun keadaannya tidak baik-baik saja dengan pasangan resminya, tapi dia akan lebih memilih bertahan. Ya mungkin nggak mau ngambil resiko terlalu jauh gitu, mungkin gitulah, nggak tahu juga sih. Tapi sih yang jelas aku yakin pasti hubungannya lagi ada masalah dengan yang resminya. Kalau enggak ya nggak mungkin terjadi third party ya kan. Aduh, mudah-mudahan nggak salah jawabannya ya Allah. Deh, alhamdulillah udah selesai gue bacain. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan semua. Dan aku minta maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah jawab.
Tapi ya beginilah jawaban asal. Oke, mudah-mudahan ada yang bisa dijadikan solusi, dijadikan pelajaran, dan mudah-mudahan ocehan gue ini ada manfaatnya ya, nggak sekedar ngoceh-ngoceh. Hampir 1 jam loh, gila ya kan? Ya udah, closing aja deh. Akhirnya Lala Teh mau pamit. Sampai ketemu lagi di tema-tema yang lebih seru lainnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol, aku undang aja ya. Nanti Q&A-nya kapan-kapan lagi. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.